Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, Kota Palembang memiliki potensi dalam tingginya penggunaan mesin pendingin ruangan atau AC. Tingginya limbah elektronik di Kota Palembang juga dapat menjadi potensi berkembangnya inovasi pembangkit listrik terbarukan. Salah satunya adalah pemanfaatan limbah buang AC sebagai pembangkit listrik. Nah, bagaimana caranya? Saat ini telah hadir bersama kita guru SMA inovatif dari SMA Negeri Sumatera Selatan, Ibu Nur Padmi Tiastuti SPD MT. Selamat datang Ibu Tias. Selamat datang Ibu. Iya. Terima apa kasih. kabar? Nah, alhamdulillah Sehat ya. sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, ini judul inovasinya penggunaan mesin pendingin ruangan AC ya, pemanfaatannya Bu Pemanfaatannya. ya. Sebagai kincir ya Bu ya. Iya, sebagai energi terbarukan yang Iya. kita manfaatkan energi kinetik dari blower AC itu. Kemudian kita konversi energi kinetik itu dengan alat yang kita rangkai dengan menggunakan limbah-limbah elektronik seperti kipas angin, kincirnya yang sudah tidak terpakai lagi, kita rangkai, kemudian ditambah dengan dinamo, kemudian ada juga baterai yang untuk menyimpan daya energi listriknya. Iya, baik Ibu, ini apa sih yang melatar belakangi timbulnya inovasi pemanfaatan limbah AC ini? Ya, jadi seperti yang kita tahu bahwa di secara global itu kita tidak luput dari aktivitas dan lingkungan. Jadi aktivitas manusia ini sudah banyak, apalagi dalam menggunakan energi listrik. Dan kita tahu pembangkit sekarang ini kan kita menggunakan mineral ya Bu ya, minyak bumi, batu bara gitu, seperti itu. Nah, jadi apabila terus-terusan digunakan itu nanti akan jumlahnya pasti akan menipis dan krisis kita bisa seperti itu. Nah, jadi kita mencoba untuk berinovasi, membuat salah satu energi alternatif dari lingkungan sekitar yang bisa kita manfaatkan untuk pembangkit listrik seperti itu. Ya, karena juga kita kan acuannya pada hukum kekekalan energi itu bahwa energi tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan, tetapi bisa diubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain seperti itu. Luar biasa. Ini bisa diceritakan bagaimana prosesnya? Jadi kita tuh ada 3 tahap Bu. Yang pertama itu adalah persiapan alat dan bahan pasti. Yang kedua itu kita merangkai alat kita, alat pembangkit listrik sederhananya. Kemudian yang ketiga itu kita melakukan pengujian. Jadi untuk yang persiapan alat dan bahan itu yang pertama kita siapkan dulu seperti limbah-limbah elektronik, ada juga kincir angin, kemudian ada juga pipa pralon, terus paku, kemudian ada juga lampu, ada bor listrik, seperti itu alat dan bahan yang kita gunakan. Kemudian kita rangkai alatnya itu dengan juga bersama tim, karena kami juga satu tim, ada 3 orang. Kemudian juga minta kontribusi dari sekolah juga kan untuk tim-tim yang seperti maintenance seperti itu, yang untuk mengebor, yang secara teknis lah seperti itu. Kemudian kita rangkai baling-baling dan dinamonya, kemudian kita tegakkan tiang papannya itu untuk bisa kita sejajarkan dengan blower AC, karena kan kita mau memanfaatkan energi kinetik dari blower AC-nya itu. Lalu kita juga rangkai rangkaian listriknya dari baterai kemudian ke lampu seperti itu. Lampu LED yang kecil, yang dayanya juga kecil sih sebenarnya. Cuman kita rangkai dengan sistem rangkaian listrik. Jadi alatnya dan bahan pun mudah ya Ya, sangat mudah didapat. Nah, dan juga selain kita juga mudah mendapatkannya, juga kita salah satu alternatif untuk mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah-limbah elektronik seperti itu. Jadi ini prosesnya seperti apa? Apakah memang menggunakan AC yang hidup? Iya. Terus memanfaatkan kincir AC blower di belakangnya itu kan? Jadi terus apakah itu dayanya itu disimpan atau seperti apa itu? Ya, jadi kita melakukan eksperimennya itu dengan menegakkan alat kincir kita di dekat blower dengan jarak 3
cm. Iya. Kemudian kan blowernya bergerak dan kincir kita karena anginnya kan terbuang, nggak terpakai gitu ya. Akibat dari blower yang bergerak, kemudian kita tangkap dengan kincir kita. Nah lalu kincir kita bergerak itu kan energi kinetik, kemudian langsung dikonversi ke baterai. Baterainya nanti mengisi daya, lalu bisa dihidupkan di lampu LED seperti itu. Itu daya yang disimpan. Iya. Sepanjang AC itu hidup itu berapa banyak, Bu? Maksudnya apa bisa menghidupkan misalnya mati lampu di sekolah bisa menggunakan daya simpanan itu atau bagaimana? Jadi ketika kita melakukan pengujian seperti yang saya bilang tadi, yang tahap ketiga kita melakukan pengujian, jadi kita menguji pertama kecepatan angin, kemudian daya yang keluar. Nah, kemudian yang ketiga itu kita melakukan perhitungan efisiensi. Nah untuk kecepatan anginnya sendiri kan kita menggunakan anemometer itu. Kemudian untuk daya yang keluar kita hasilkan 20,25 watt. Itu ekspektasi kita karena memang secara referensi kita dapat bahwa satu lampu taman itu bisa hidup 12 watt. Nah, jadi kemudian disimpan di daya baterai, di baterainya, terus kita bisa salurkan ke lampu yang 12 watt cukup itu untuk jadi bisa 2 lampu taman hidup, Bu ya? Iya. Pada saat AC itu hidup ya? Ya. Jadi yang digunakannya AC hidup ya, Bu ya, bukan limbah AC-nya ya? Iya, karena kita memanfaatkan energi kinetik blowernya. Kalau AC-nya mati, blowernya nggak hidup. Berarti dalam satu alat seperti AC bisa dimanfaatkan untuk 2 ya kondisinya, bisa untuk mendinginkan ruangan sekaligus untuk menghidupkan lampu yang di taman, Bu ya? Iya. Baik Ibu, di inovasi ini siapa saja yang terlibat? Seluruh pihak sekolah sebenarnya terlibat di dalam pembuatan inovasi ini. Tim intinya kami bertiga, saya bersama 2 peserta didik, saat ini sudah jadi alumni, Bu. Alhamdulillah peserta didik kita mendapat jalur beasiswa di Universitas Pertamina, full beasiswa. Luar biasa. Kemudian kita juga inovasi ini kita lombakan, kita pernah lombakan ke tingkat nasional dan provinsi. Jadi di tingkat nasional itu kita namanya Indonesian Science Project Olympiad, kita ada pameran juga expo di Jakarta pada saat itu di Karisma Bangsa. Kemudian kita di juri dengan juri-juri yang benar-benar kompeten di bidang fisika. Lalu alhamdulillah kita mendapat finalis 10 besar. Kemudian kita lanjutkan proyeknya ke tingkat provinsi. Pada saat itu ada Parade Cinta Tanah Air dari Kementerian Pertahanan, Kemenkumham, Kementerian Pertahanan, itu kita alhamdulillah mendapat juara 3 di tingkat provinsi. Wah, luar biasa ya, dari temuan yang dari sebuah AC ya, Bu ya, bisa menghasilkan banyak prestasi. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik Ibu, di dalam produk ini, Bu ya, apakah hanya satu yang digunakan di sekolah ataukah memang sudah diperbanyak? Nah, salah satu keunggulan produk kita itu kan pertama menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Kemudian daya yang dihasilkan juga cukup, bisa untuk 20,25 watt. Dan untuk saat ini di Kota Palembang belum ada produksi itu. Jadi kita sebelumnya mereferensi pada pembangkit listrik yang biasa kita gunakan PLTA seperti itu, atau kita menggunakan PLTU gitu kan referensinya. Nah, tetapi untuk yang alat kami ini belum ada yang belum menggarap. Pernah ada ya. Mungkin kedepannya pemirsa di rumah atau mungkin sekolah-sekolah lain bisa menggunakan inovasi ini, Bu ya, dan bisa komen di YouTube kami di One Day One Innovation, atau menghubungi langsung ke SMA Negeri Sumatera Selatan, Bu ya. Iya, boleh. Karena memang manfaatnya itu untuk masyarakat itu nanti bisa menjadi ilmu pengetahuan baru yang bisa juga merasakan energi ramah lingkungan, dan juga sebagai kami peneliti sendiri, inovator sendiri, itu bisa mendapat pengalaman langsung dan menambah wawasan tentang ilmu energi seperti itu. Berarti bukan cuma di sekolah, Bu, bisa digunakan. Kami yang di rumah berarti bisa juga kan menggunakan itu? Insya Allah. Karena mungkin memang bisa diadakan pelatihan, Bu, untuk masyarakat juga mungkin ya. Oke, baik Ibu Tias. Saya mau tanya lagi nih. Untuk kedepannya mau dikembangkan seperti apa sih? Ya untuk saat ini memang kita masih melakukannya dengan
sederhana dan manual seperti itu ya Bu ya. Mungkin Balitbangda bisa memfasilitasi kami untuk pengembangan lebih lanjut. Iya, karena Balitbangda kan gudangnya peneliti ya. Iya. Mungkin bisa kerjasama dengan SMA Negeri Sumatera Selatan untuk pengembangan selanjutnya. Karena ini kan masih mendapatkan dayanya hanya 20 sampai 25 watt. Apa mungkin bisa ditambah atau dengan menggunakan peralatan lain bisa mendapat atau menangkap daya yang lebih besar lagi? Ya, untuk pengembangannya lagi itu bisa mungkin karena memang keterbatasan kami itu pada alatnya itu dia tidak statis, maksudnya tidak statis itu tidak stabil, tidak stabil untuk gerakan kincirnya sehingga daya yang terserap itu belum maksimal sih kalau saya rasa gitu. Mungkin dengan nanti ada pengembangan baru dari sistem alatnya nanti lebih baik lagi, dan mungkin bisa juga jadi power bank bisa juga kan untuk disimpan daya, bisa dibawa kemana gitu. Iya, luar biasa Ibu ya. Baik Ibu Tias, apa sih harapan kedepannya untuk inovasi ini? Ya, harapan kedepannya itu semoga lebih banyak lagi nanti inovator-inovator yang mengembangkan, terutama masalah energi ini masalah yang global, sangat krusial juga yang krusial, sehingga nanti bisa lebih mengembangkan lagi inovasi-inovasi, karena kami sebagai memberikan referensi kepada inovator yang lain untuk lebih mengembangkan lagi inovasi dan selalu semangat untuk berinovasi. Iya, luar biasa. Itu mungkin pesan yang ingin sampaikan Bu ya. Iya. Satu pertanyaan terakhir, mungkin pemirsa di rumah ingin mengetahui apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Pesan yang ingin saya sampaikan kepada penonton podcast ini terutama, semoga kita lebih bisa bijak dalam menggunakan energi yang sudah hampir krisis ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, serta tim-tim podcast dari Balitbangda, dan juga saya ucapkan terima kasih karena sudah mendukung riset dan inovasi Provinsi Sumatera Selatan, terkhusus untuk juga tim kami di sekolah, teman-teman saya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang selalu semangat untuk berinovasi, menggali potensi inovasi agar lebih baik lagi inovasi di Sumatera Selatan ini. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Tias atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi pemirsa di rumah ya Bu Tias ya. Dan kami menunggu inovasi-inovasi selanjutnya dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Terutama juga untuk kepala sekolah kami yang selalu mensupport. 24 jam ini support kami untuk selalu berinovasi Bu. Iya, luar biasa dukungan dan support dari tim SMA Negeri Sumatera Selatan Bu ya. Iya. Baik pemirsa, pemanfaatan limbah buang udara atau AC sebagai pembangkit listrik terbarukan merupakan salah satu modifikasi inovasi energi terbarukan dalam menghasilkan energi yang ramah lingkungan. Pembangkit listrik ini memiliki sistem kerja seperti pembangkit listrik tenaga angin pada umumnya. Pembangkit listrik ini dirancang karena adanya kebutuhan pasokan energi listrik yang terus-menerus. Baik pemirsa, untuk informasi lebih lengkap mengenai inovasi, dapat komen di podcast kami One Day One Innovation. Dan kami masih memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi.